Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam presentasi kali ini kami dari kelompok 2 kelas B yang beranggotakan Bibonco Suripto, Afnan Huda Amruwah, dan satu lagi Rizky Nanda nggak bisa ikut presentasi karena ada halangan, akan membahas tentang topologi yang telah kami susun untuk membantu organisasi dengan satu kantor pusat dan minimal 2 kantor cabang. Sebelum itu kita lihat sekilas permasalahan yang ada pada organisasi yang menjadi klien kita. Anda bersama rekan mengelola dan satu perusahaan startup, di mana salah satu bidang yang digeluti adalah network konsultan. Klien Anda adalah suatu organisasi yang cukup besar, sudah memiliki satu kantor pusat dan minimal 2 kantor cabang. Kondisi minimal setiap kantor tersebut adalah sebagai berikut. Kantor pusat memiliki minimal 3 router yang mensupport 7 jaringan yang terpisah, di mana 2 router masing-masing mensupport 3 jaringan pengguna dan 1 router mensupport jaringan internal. Kantor cabang memiliki minimal 2 router yang mensupport 3 jaringan yang terpisah, di mana 1 router mensupport 2 jaringan pengguna dan 1 router mensupport jaringan internal server. Dari permasalahan ini, kita dapat mengevaluasi kebutuhan dari klien kita, merancang sebuah topologi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut adalah topologi yang telah kami rancang. Akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Overview of the topology. Pertama-tama, mari kita lihat gambaran umum dari topologi yang telah kami susun. Terdapat satu kantor pusat dan 2 kantor cabang yang terhubung melalui internet publik dengan ISP. Koneksi internal menuju internet dilayani dengan menggunakan teknologi NAT, di mana pengguna menggunakan NAT overload, PAT, dan server internal diberikan static NAT. Antar router internal digunakan dynamic routing menggunakan protokol RIP, EIGRP, atau OSPF. Kantor pusat bagian router 1, 2, 3. Mari kita mulai dengan kantor pusat. Pada kantor pusat terdapat minimal 3 router yang terhubung ke internet melalui ISP. Router 2 dan router 3 masing-masing mensupport 3 jaringan pengguna. Sedangkan router 1 mensupport jaringan internal server. Koneksi antara router internal menggunakan dynamic routing. Ada 7 jaringan yang terpisah di kantor pusat. Pada gambar topologi, kita bisa melihat bahwa terdapat satu server terhubung ke router 1. Selanjutnya, pada bagian kantor cabang, ini pada kantor cabang terdapat 2 router yang terhubung ke internet melalui ISP. Salah satu mensupport 2 jaringan pengguna, sedangkan router lainnya mensupport jaringan internal server. Koneksi antara router internal menggunakan dynamic routing. Terdapat 3 jaringan yang terpisah di kantor cabang. Pada topologi, kita bisa melihat bahwa setiap kantor cabang terhubung ke router 1 melalui kantor pusat. Selanjutnya, tentang router internal yang terdapat di topologi kami. Pada topologi, kita bisa melihat bahwa antara router 1 dan router 4 terhubung menggunakan OSPF. Antara router 4 dan 5 terhubung menggunakan EIGRP. Terakhir, antara router 5 dan switch menggunakan OSPF. Router 4 juga terhubung ke switch, di mana ada satu PC terhubung ke switch tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas tentang teknologi NAT yang kami gunakan pada topologi ini. Untuk layanan internet pengguna, kami menggunakan NAT overload atau PAT sesuai dengan permintaan klien kami. Ini berarti beberapa alamat IP internal akan
petakan ke alamat IP publik yang sama ketika mengakses internet. Untuk server internal kami menggunakan static NAT. Ini berarti alamat IP internal server akan selalu di map ke alamat IP publik yang sama. Terus untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, presentasi kami tentang topologi yang telah kami susun untuk membantu organisasi dengan satu kantor pusat dan 2 minimal kantor cabang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.